Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Persiapkan waktu untuk menata alat siaran langsung dan koneksi internet supaya tidak telat ibadah. Persiapkan busana yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetap adalah ibadah di hadapan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya percaya setiap kita dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat, tetap bersuka cita, karena Tuhan ada di dalam kita. Puji Tuhan, saudaraku, sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang tidak saya sampaikan untuk mengawali. Yang pertama saudaraku, seperti kita ketahui, keluarga di Pastori sedang mengadakan isolasi mandiri, saudaraku. Jadi untuk kegiatan sepanjang minggu ini, baik untuk doa pagi ataupun ibadah tengah minggu ditiadakan. Demikian juga dengan ibadah raya minggu depan tetap dilaksanakan secara online, saudaraku. Jadi saudara bisa perhatikan pengumuman ini. Mari saudaraku, kita tetap doakan untuk Ibu Gembala, untuk keluarga Bapak Agus Prasetyo, agar mereka cepat dengan pulihnya dan dengan akan kembali berkumpul dengan kita dalam ibadah yang ada. Mari terus sama-sama dukung dalam doa, dan saya percaya pasti ada ujungnya, dan kita akan lihat ujungnya adalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, ada satu ucapan terima kasih dari keluarga Bapak Budi Sutikno atau Bapak Soswantik, akan saya bacakan, saudaraku. Kepada yang terhormat, Gembala Sidang dan seluruh jemaat GPDI Siloh Parakan di tempat, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kasih yang telah diberikan kepada suami, ayah, kakek, dan kakak kami, Budi Sutikno atau Soswantik. Baik di masa hidupnya hingga kembali ke surga, kiranya Tuhan Yesus yang membalas dengan selalu melimpahi berkat, anugerah, dan kesehatan untuk Ibu Gembala, keluarga Pastori, keluarga Pelnap, keluarga Pelprap, dan seluruh sidang jemaat GPDI Siloh Parakan. Tertanda Parakan 9 Agustus 2021, keluarga besar almarhum Budi Sutikno atau Bapak Soswantik. Demikian saudaraku, dua pengumuman yang saya sampaikan, dan sebentar kita akan memulai ibadah yang ada. Mari siapkan hati kita, mari juga siapkan tempat yang terbaik, ya, untuk kita lebih enak, untuk menikmati, untuk kita memuji, menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya, biarpun kondisi kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dan mari alami kuasa Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan kita percaya hari ini menjadi hari yang luar biasa, karena Tuhan ada di rumah kita, Tuhan ada di hidup kita, Tuhan melakukan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Siapkan saudaraku, dan kita akan segera menikmati ibadah yang ada. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun saudara berada. Saya percaya hari ini Tuhan siap untuk mencurahkan berkat yang terbaik buat setiap kita. Haleluya. Saya berdoa setiap kita dalam kondisi yang sehat. Saya berdoa setiap kita dalam kondisi yang kuat, sukacita, karena kita tahu Tuhan yang di dalam kita lebih besar dari segala apapun. Saudaraku, memang mungkin hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, tapi mari hari ini saudaraku, punyalah respon yang benar. Ketika saudara melihat saat ini, video ini, klip ini, saya percaya saudara sudah mengambil satu keputusan untuk tetap memuji, untuk tetap menyatakan Tuhan itu baik. Amin saudaraku. Saya ajak mari setiap kita saat ini berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan mari tetap katakan, Tuhan, apapun yang sedang terjadi, aku tetap memuji Engkau. Apapun yang hari ini dunia sedang terjadi, aku tetap bersyukur karena Dia Tuhan yang baik. Amin saudaraku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Sungguh Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Mari katakan sama-sama, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur, Dia pelindung kita. Pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Kami putuskan tetap menyembah Engkau. Kami memutuskan untuk tetap menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami memutuskan tetap bersyukur. Penyembahan pujian hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Mari katakan sama-sama saudaraku, Dia penghibur kita, Dia pelindung kita, Dia menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoralah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Mari katakan saudaraku, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari katakan lagi, nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kami beri puji, kami beri hormat bagi-Mu Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyi, mari bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ya Tuhan, ku bersuka selamanya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari
Mari sekali lagi, mari katakan, nyanyi dan bersoralah, nyanyi dan bersoralah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka buat setiap perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami katakan, apapun yang sedang terjadi, kami tetap memutuskan untuk memuji, untuk bersyukur, karena Engkau Tuhan yang baik. Karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau tetap Tuhan yang baik. Hari-hari ini saudaraku, mungkin yang sedang melewati satu masa yang tidak enak, mari tetap percaya Tuhan itu baik. Atau mungkin saudara yang sudah melewati masa-masa itu, saudara bisa tetap katakan Tuhan itu baik. Amin saudaraku. Mari angkat penyembahan kita buat Tuhan yang baik. Oh Yesus Tuhan. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, kami katakan tak bisa mengubahkan. Oh, Kau tetap Tuhan yang baik. Mari katakan, apa yang telah terjadi, oh, dan yang akan terjadi, tak bisa tetap Tuhan yang baik. Mari katakan, apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yes Lord, tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, ya Tuhan, tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Mari katakan lagi, apa yang telah terjadi
tak bisa mengubahkan. Kami katakan, Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, mari angkat iman kita, tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Sekali lagi, apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Kau tetap Tuhan, Kau tetap Tuhan yang baik. Mari katakan sama-sama, Kau tetap Tuhan yang baik. Haleluya. Buat Allah yang baik kami berikan syukur. Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tetap Tuhan yang baik. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Sekalipun dunia berubah, Tuhan kami tidak berubah. Sekalipun dunia digoncang, Tuhan kami tidak pernah tergoncangkan. Dan kami percaya kebaikan-Mu Tuhan tidak akan tergoncangkan. Hari ini kami percaya kami adalah bukti kasih-Mu. Kami adalah bukti-bukti dari anugerah-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berikan segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin, amin. Saudaraku, hari-hari ini sebentar kita akan merayakan 17 Agustus, saudaraku. Bukan satu perayaan ulang tahun yang enak, saudaraku, di masa-masa sekarang. Tapi mari, saudaraku, saya percaya ada satu tanggung jawab ilahi buat setiap kita. Mari berdoa buat bangsa ini. Mari berdoa buat kota ini. Biar tangan Tuhan itu terentang, saudaraku. Dan biar pemulihan, kesembuhan itu terjadi. Amin, saudaraku. Saya percaya Yesus gak bisa dikalahkan oleh COVID-19. Amin, saudaraku. Yesus gak bisa dikalahkan oleh situasi apapun. Yesus gak bisa dikalahkan oleh segala tekanan-tekanan yang ada. Dia tetap Tuhan yang besar. Kuasanya terlebih besar. Amin, saudaraku. Mari sama-sama naikkan pujian iman kita. Dia Allah yang sanggup untuk menolong dan memulihkan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Ya Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Mari katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Mari katakan saudaraku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Mari katakan lagi, kuasa-Mu
kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Mari terima kasihnya saudaraku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat tangan sama-sama, saudaraku, katakan ku percaya, ku percaya ya Tuhan, Kau bekerja. Untuk apa saudaraku? Mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap bekerja buat kami. Oh, ku percaya Kau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi saudaraku, ku percaya, kami percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Angkat imanmu, katakan saudaraku, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari katakan sama-sama saudaraku, kuasa-Mu terlebih besar. Dimanapun saudara berada, mari percaya Tuhan kita lebih besar, Tuhan kita lebih besar. Dia tidak pernah terlambat, Dia pasti kerjakan sesuai waktunya. Ya, pulihkan hidupku. Mari katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Ramadakasaka ya haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang besar. Kuasa-Mu terlebih besar dari semuanya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Engkau. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Engkau. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami membawa pujian penyembahan kami. Kami membawa hati kami, tubuh jiwa roh kami. Untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau. Dan kini tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Seperti Maria yang tidak pernah kehilangan bagian yang terbaik yang Engkau sudah siapkan untuk kami pada pagi hari ini. Bahkan sepanjang hari ini kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi siapapun jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini dan mengikuti ibadah online ini. Engkau melawati kami semua dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan mengasihi Dia sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan akan melawati kita semua pada hari Minggu ini, di mana kita beribadah bersama-sama, sekalipun kita tidak berada di dalam rumah Tuhan, tetapi kita semua yakin bahwa Roh Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh tempat ataupun waktu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya beri tema atau judul, milikilah iman yang hebat di masa sulit. Milikilah iman yang hebat di masa sulit. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membuka sebuah peristiwa di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 9 dan ayat yang ke-10 saja. Ya, Bapak Ibu bisa membuka di dalam Alkitab masing-masing. Lukas 7 ayat 9
dan 10. Saya bacakan firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dalam perikop ini dikisahkan hamba dari seorang perwira atau pegawai istana raja mengalami sakit yang berat, ya, mengalami penyakit yang sangat serius. Dan kita melihat bahwa perwira atau pegawai raja ini sangat memperhatikan, sekalipun yang sakit hambanya, bukan anaknya. Maka dia menyuruh pegawainya untuk memanggil Yesus, mendoakan hambanya. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus dalam perjalanan, istilah sekarang populer on the way, ya, OTW. Yesus sedang perjalanan ke rumah dari pegawai raja ini. Tiba-tiba pegawai ini mengutus sahabat-sahabatnya dan berkata, "Tuan, tidak usah repot-repot datang ke rumah. Aku tidak layak menyambut engkau di dalam rumahku. Tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Dan benar, Bapak Ibu, ketika Yesus mendengar pesan dari pegawai raja ini, dari perwira ini, bahwa dia percaya hanya dengan satu kata, dengan perkataan Yesus, maka hambanya akan sembuh. Sehingga Yesus mengucapkan apa yang kita baca tadi, ya. Iman sebesar ini belum pernah aku jumpai, bahkan di antara orang Israel. Bapak, Ibu, Saudaraku, perwira atau pegawai raja ini adalah orang Romawi yang secara etnis adalah orang kafir, orang yang di luar perjanjian Allah. Yesus menyebut tindakan iman dari perwira ini adalah sesuatu yang hebat, ya, karena dia tidak minta tanda apapun. Ya. Seringkali kita percaya kalau sudah ada tanda, ya. Tapi dia percaya kepada kemampuan rohani dan supernatural Kristus. Ya. Ia tidak mengharapkan sesuatu yang terlihat. Ya. Lah mana buktinya? Saya mau lihat dulu. Sama seperti murid Yesus yang bernama Thomas. Ya. Dia percaya setelah melihat. Maka Yesus berkata, "Berbahagialah engkau yang percaya sekalipun engkau belum melihat." Ya, Bapak Ibu, di dalam Alkitab 2 kali Yesus memuji orang-orang yang imannya hebat. Yaitu kebetulan dua-duanya bukan umat Tuhan, bukan orang Yahudi. Ya, yang pertama adalah perwira Romawi ini yang kita bahas saat ini. Yang kedua adalah seorang wanita Kanaan yang anaknya sakit. Mari kita sejenak membaca dalam Matius 15 ayat 26 sampai 28. Matius 15 ayat 26 sampai 28. Wanita ini datang minta pertolongan Yesus. Apa jawab Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
kata perempuan itu, "Benar Tuhan," namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, kita melihat ketika wanita Kanaan ini datang kepada Yesus, dia juga orang yang di luar perjanjian Allah. Dia bukan umat pilihan Tuhan secara garis keturunan, tetapi dia punya iman. Buktinya dia menyebut Yesus bukan Tuhan, bukan Pak, ya, atau siapa sebutan hormat lagi, guru misalnya, tetapi dia menyebut Tuhan. Ya. Tuhan, anjing pun bisa makan remah-remah, kalau bahasa Jawanya rebelan. Roti-roti remah yang jatuh dari meja tuannya. Karena mungkin anak dari tuan itu bosan, ya, sehingga rotinya dijatuh-jatuhkan, dibuat mainan, ya. Bapak Ibu anak kecil seringkali seperti itu. Ketika wanita ini, meskipun secara perkataan dia direndahkan serendah-rendahnya, dia mengakui bahwa dia sebenarnya tidak berhak. Tetapi dia tahu Tuhan Yesus itu punya belas kasihan, punya kasih yang besar. Maka dia menunjukkan imannya yang besar dengan berkata bahwa anjing itu pun dapat remah-remah dari meja tuannya. Ya, dan apa yang terjadi? Anaknya saat itu juga disembuhkan. Dua peristiwa ini memiliki kesamaan karena dua-duanya Yesus tidak datang ke rumah si sakit. Ya, walaupun mereka sakit parah, tapi Yesus tidak datang ke rumah si sakit. Betul ya Bapak Ibu? Dua-duanya, dua peristiwa ini mempunyai persamaan. Artinya Yesus bisa melakukan doa penyembuhan jarak jauh, ya, tanpa hadir di tempat si sakit. Memang dalam mujizat yang lain Yesus juga datang, ya, ke rumah, ke tempat di mana yang sakit itu dirawat, ya. Misalnya ibu mertua dari Petrus, Yesus datang Bapak Ibu. Tapi dalam dua contoh ini Yesus melakukan mujizat jarak jauh. Mungkin saat ini kita sedih dan kecewa karena kita tidak bisa beribadah langsung on-site di rumah Tuhan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Kuasa Yesus tetap sama. Dia bisa bekerja di mana saja, dari mana saja. Saat ini ketika firman-Nya diberitakan, kita beribadah di hari Sabat ini, Dia juga mampu menjangkau, Dia juga mampu menjamah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang mengalami sakit, mengalami kelemahan, mengalami masalah apapun yang sepertinya tidak bisa diselesaikan atau sulit diuraikan, kuasa-Nya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa Yesus, mujizat-Nya bisa bekerja di mana saja, asal kita memiliki iman yang hebat. Mau Bapak Ibu, kita memiliki iman seperti perwira ini dan seperti wanita Kanaan, ya, tidak minta tanda, tidak minta bukti apapun, tetapi percaya bahwa Yesus itu mempunyai kemampuan, kuasa rohani, supernatural dari Kristus itu tidak terbatas oleh apapun, dimanapun
engkau mendengar firman ini di rumah masing-masing bersama keluarga, apapun kondisimu, imani firman Tuhan ini, bahwa kalau kita memiliki iman yang sungguh, iman yang hebat seperti perwira dan seperti wanita Kanaan ini, maka kuasanya tidak terbatas akan bekerja di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara. Iman yang sebesar ini dalam bahasa Yunani disebut tosoutos, ya. Artinya kuantitasnya besar, banyak, dan waktunya begitu lama. Artinya iman yang sudah matang, teruji oleh waktu dan proses yang lama. Iman yang sudah dewasa, ya, tidak menuntut kehadiran secara fisik, ya. Dan pujian Yesus ditujukan kepada dua orang di luar umat Tuhan ini. Mari kita cermati apa yang menarik, saudaraku. Yang pertama, kita belajar dari sang perwira kafir ini, ya, kalau boleh dikatakan dengan bahasa tegasnya. Perwira yang di luar janji Tuhan. Sebenarnya dia tidak menerima janji firman itu. Tetapi perwira ini mempunyai iman yang hebat. Bukan manusia yang mengatakan imannya hebat, tetapi Yesus sendiri yang memuji. Dan kalau Yesus yang memuji, kalau Tuhan yang memuji, Tuhan tidak pernah salah, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Kalau manusia yang memuji bisa salah, ya, karena manusia itu mungkin mengidolakan karena tidak tahu yang sebenarnya. Betul ya Bapak Ibu, seringkali kita mengidolakan seorang tokoh. Wah, dia kayaknya ideal, hebat, baik sekali. Tapi setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, dia pasti punya sisi kelemahan, dia punya kekurangan. Akhirnya kalau orang mengetahui kekurangan itu, dia menjadi kecewa, dia menjadi lemah. Nah Bapak Ibu, Yesus tidak pernah salah. Dia melihat iman yang luar biasa dari perwira ini. Poin yang pertama dari perwira ini, dia merasa tidak layak. Ya. Dalam Lukas 7 ayat 6 dan 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya Bapak Ibu, iman yang hebat itu dimulai dari merasa tidak layak, merasa tidak patut, merasa tidak pantas, merasa tidak berhak. Perwira ini menempatkan Yesus pada posisi jauh lebih tinggi atau tertinggi dibanding dirinya sendiri. Dia taruh dirinya di posisi yang paling rendah dan Yesus di posisi yang tertinggi. Dia adalah contoh iman anak Tuhan yang rendah hati, ya, dan tidak menyombongkan dirinya. Ya, dia tidak menepuk dada, dia tidak menyombongkan dirinya. Padahal dia punya kedudukan Bapak Ibu. Dia punya jabatan yang penting. Dia seorang pegawai istana raja. Dan posisinya saat itu cukup terpandang. Dan dia juga pasti kaya Bapak Ibu. Dia adalah golongan orang yang terhormat. Buktinya dalam ayat ini kalau kita baca seluruhnya, dia juga merupakan donatur yang membangun
rumah Tuhan, atau waktu itu namanya Bait Allah. Ya, dia memberikan hartanya untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dia seorang yang rendah hati, sekalipun hebat, berprestasi katakanlah, sekalipun dia orang terpandang, tapi dia menempatkan dirinya di hadapan Yesus itu sangat rendah. Aku tidak layak datang kepadamu, aku tidak layak menyambut engkau datang di rumahku, saudara. Kita baca dalam Yesaya 57 ayat 15, ayat yang sangat terkenal tapi sangat memberkati. Demikian bunyinya, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bapak Ibu, luar biasa. Meskipun Allah itu di tempat tinggi, tempat yang maha mulia, maha kudus, tapi dia juga punya tahta kedua. Ya. Tahta yang lain, yaitu di mana Bapak Ibu? Orang yang rendah hati dan orang yang remuk hatinya, merasa tidak pantas, merasa tidak layak. Kita ini bukan orang yang pantas untuk menerima anugerah Allah, tapi dia berani datang merendahkan dirinya. Dalam kitab Yakobus 4 ayat 6 dikatakan bahwa Allah menentang orang yang sombong, orang yang congkak, tetapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Amin Bapak Ibu. Pelajaran yang pertama, kalau kita ingin menjadi tahta Allah, yang kedua, kita jadi orang yang rendah hati. Kita merasa tidak pantas, kita merasa tidak layak, kita merasa kita adalah orang yang berdosa, yang sebenarnya kita jauh dari kasih karunia Allah. Tetapi kita boleh datang kepadanya dan menikmati setiap janjinya. Yang kedua Bapak Ibu, syarat untuk kita memiliki iman yang hebat, yang dipuji Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara, ingin punya iman yang dipuji oleh Tuhan. Dipuji manusia saja sudah luar biasa. Ini bukan manusia yang memuji, tapi Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita ingin punya iman yang dipuji oleh Tuhan, yang kedua, kita harus percaya perkataan Yesus. Amin Bapak Ibu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin Bapak Ibu. Di tempat di mana engkau berada, Yesus melawati engkau pagi, siang, sore hari ini, sepanjang hari minggu ini. Dan kapanpun engkau bertelut merendahkan diri, Yesus datang melawati. Asal kita percaya bahwa sepatah kata dari Yesus itu akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Firman Allah adalah firman Allah. Ya. Alkitab adalah firman Allah. Bukan Alkitab berisi firman Allah. Beda saudara. Alkitab adalah firman Allah. Dan ketika kita percaya perkataan Yesus, maka percaya yang begitu kuat ya dengan apa yang diucapkan Yesus dari tempat yang jauh, itu terjadi pada hambanya di rumah. Ya. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-50, kita melihat peristiwa yang lain. Yesus berkata begini, kata Yesus kepadanya, pergilah
anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Saya tidak lanjutkan pembacaan saya, tapi saudara, waktu itu si tuan ini bertanya, kapan anakku sembuh? Ya. Dan hamba-hambanya, orang-orang kepercayaannya mengatakan, kemarin pukul 1. Ya. Saudara, Bapak Ibu tahu, pukul 1 itulah Yesus berkata, anakmu hidup, anakmu sembuh. Ya. Jadi mujizat Yesus itu tidak pakai delay, ya, tidak pakai tambahan waktu. Tapi pada saat firman itu terucapkan, perkataan Yesus itu dikeluarkan oleh Yesus. Saat itu juga kuasanya bekerja dan anaknya sembuh dalam Yohanes 4 ayat 50 sampai 53. Bapak Ibu, in the same time, pada saat yang sama. Dan saya tiba-tiba ingat, sekarang ini kita masih harus online lagi karena situasi dan kondisi saat ini yang belum memungkinkan. Bapak Ibu, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh layar kaca. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan melalui televisi atau layar monitor. Ya, ketika kita berdoa, dimanapun Yesus mengucapkan kata-kata perkataan itu dan kita imani, maka pada saat yang sama, enggak pakai tunggu. Kalau di dunia kan apa-apa itu pakai tunggu, ya, tunggu. Nanti 24 jam akan berubah, ya. 24 jam atau 12 jam nanti akan terjadi sesuatu. Pasti terjadi sesuatu. Dunia seringkali pakai waktu, saudara. Tapi Yesus enggak butuh jeda waktu. Amin, saudaraku. Ketika dia mengucapkan anakmu hidup, anakmu sembuh, pada pukul 1, pada jam yang sama, bahkan saya percaya sampai detiknya juga sama. Yang beda adalah tempatnya, disembuhkan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh tempat yang memisahkan kita. Tapi ketika dia bekerja, di mana Bapak Ibu Saudara berdoa, bergumul dengan masalah, dengan sakit penyakit, dengan problema apapun. Ya, sekarang ini banyak orang yang mengalami stres, kesukaran-kesukaran yang tidak bisa diatasi. Ya, banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah dan sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, tetapi ketika kita percaya perkataan Yesus, maka sesuatu pasti terjadi. Sesuatu yang besar pasti terjadi, sesuatu yang ajaib Tuhan bisa kerjakan. Sedikit kesaksian, Bapak Ibu Saudara tahu istri saya bekerja sebagai tenaga kesehatan dan kami sudah menikah 32 tahun lebih. Ya. Pasti sebagai tenaga kesehatan itu punya risiko atau riskan dengan penyakit kan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak hanya saat COVID seperti ini saja, tapi dari dulu-dulu. Ketika memasuki pandemi, jangan bilang keluarga hamba Tuhan itu enggak ada rasa takut. Saudaraku, saya seorang hamba Tuhan yang sudah melayani cukup lama, tapi hati saya manusia biasa juga ada rasa takut. Ya. Ketika pandemi semakin meninggi, semakin memuncak. Tapi tiba-tiba ketika saya berdoa, saya menyembah, saya memuji Tuhan,
saya berdoa di dalam hadirat Tuhan. Tuhan ingatkan apa? 32 tahun aku sudah pelihara kamu, keluargamu. Ya. Bapak Ibu tahu, di rumah kami ada cucu, ya, ada Kenzo yang Tuhan sudah karuniakan 10 bulan lebih yang lalu dalam keluarga anak saya. Saudaraku, risiko tinggi, ya, karena neneknya adalah seorang tenaga kesehatan. Setiap hari memang kami sangat hati-hati menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau sampai saat ini, kami boleh terhindar dari segala wabah penyakit. Bukan hanya COVID, saudaraku. Tapi yang lalu-lalu istri saya mungkin merawat orang yang bagaimana penyakitnya. Ya, mungkin penyakit menular, mungkin virus, mungkin bakteri, mungkin yang lain, saudaraku. Saya percaya pasti istri saya juga menjaga dirinya, menjaga dengan prokes itu tidak hanya 1,5 tahun ini, dari dulu pun seperti itu. Sejak kami punya baby, ya 30 tahun lebih yang lalu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, bukan karena apa yang kami kerjakan, bukan karena kehati-hatian kami, walaupun kita harus tetap prokes, saudara. Walaupun kami sudah melakukan semuanya itu, kalau bukan karena proteksi dan perlindungan kuasa Allah yang luar biasa, itu tidak ada artinya. Loh, gimana Pak Theophilus? Saya katakan saudara, kita harus hati-hati, kita harus ekstra ketat prokes kita. Tapi jauh di atas semuanya, percaya saudara, bahwa perlindungan Tuhan itu jauh lebih dari segala-galanya. Amin, Bapak Ibu. Itu adalah iman yang benar, bukan karena terlalu percaya bahwa Tuhan hebat, luar biasa, terus kita enggak perlu prokes, ngawur. Tidak, saudaraku. Kita tetap taat pada anjuran pemerintah, pada anjuran secara kesehatan. Tapi jauh di atas semuanya, kita tetap percaya bahwa ada perlindungan Tuhan yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang sakit, Tuhan pasti memberi kesembuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masih beristirahat di rumah masing-masing atau dimanapun, ada yang saat ini dalam kondisi sakit dan menunggu atau menghitung hari sampai kapan dinyatakan boleh bebas lagi. Ya, percayalah. Only one words, hanya satu kata Yesus. Ketika diucapkan kepada dirimu, firman Allah itu tertuju kepadamu. Dimanapun kau berada, Allah bekerja karena Dia memuji imanmu yang tidak menuntut bukti. Imanmu yang tidak menuntut apa yang terlihat, maka Dia akan bekerja dengan kuasanya. Amin, saudara sekalian. Yang ketiga, perwira itu suka mengasihi dan suka memberi. Ya, hatinya penuh kasih. Lukas 7 ayat 4 dan 5 saya bacakan firman Tuhan. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, Ia layak engkau tolong, sebab Ia mengasihi bangsa kita, dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bapak Ibu, dia seorang, meskipun dia di luar umat Tuhan, tapi dia mengasihi umat Tuhan. Dia mengasihi. Dan jauh di lubuk hatinya dia punya percaya kepada Allah yang disembah oleh bangsa
umat Tuhan ini. Dia menanggung biaya pembangunan rumah Tuhan. Seorang donatur, seorang yang suka memberi. Dan terbukti dia juga memperhatikan hambanya, saudara. Ayat ini jelas menulis bukan anak, tetapi hambanya. Ya. Dia seorang yang tidak memperhatikan status atau derajat. Ya. Dan saudara, saya akan tutup dengan sebuah penutup yang luar biasa. Saya dapat berkat lewat firman yang saya baca ini. Saudaraku, ajaran Yesus kepada kita, ya, memang dalam ayat yang kita baca tadi, orang-orang ini berkata, Guru, Tuhan, tolong, karena dia orang yang sangat baik. Dia orang yang membantu pembangunan gereja kalau zaman sekarang. Dia mengasihi umat Tuhan. Pantas ditolong, saudaraku. Tapi Bapak Ibu, kita akan lihat Lukas pasal 7, kelanjutannya ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Bahwa ternyata Yesus itu bekerja, Yesus itu menolong, bukan karena dia orang terpandang, saudaraku. Mungkin Bapak Ibu, kalau saya tidak bacakan ayat 11 sampai 17, Bapak Ibu nanti selesai ibadah, selesai mendengar firman ini akan berpikir, kalau begitu yang ditolong itu orang yang suka memberi, orang yang mengasihi umat Tuhan, orang yang tahu membantu pekerjaan Tuhan, orang yang hebat. Bukan, saudara. Yesus pun sanggup menolong. Bahkan dia menolong bukan karena siapa kita, tetapi dia menolong karena siapa dia. Amin, saudara. Mungkin pagi hari ini, siang hari ini, ada yang berpikir, aku enggak layak. Aku bukan orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Aku banyak kelemahan, aku banyak kekurangan. Aku tidak dikenal oleh siapapun. Tapi saudara, lewat peristiwa penutup ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, Yesus menolong bukan karena siapa kita. Bapak Ibu bisa nangkep ya. Tadi kan orang-orang berkata, Yesus tolong dia karena dia itu orang yang hebat. Orang yang tahu pekerjaan Tuhan, donatur terbesar. Dia mengasihi bangsa kita sekalipun dia orang Romawi. Maka Yesus menolong. Saya ingin meluruskan Bapak Ibu. Yesus menolong bukan karena dia orang hebat, tapi karena dia punya iman yang hebat. Ayat 11 sampai 17, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya bacakan peristiwa ini. Ayat 11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak. Jadi rombongan, saudara, menyertainya berbondong-bondong. Bayangkan, saudara. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Bapak Ibu, Yesus menolong bukan karena siapa engkau, tapi Yesus menolong karena siapa dia.
Dia Allah yang tidak memandang keberadaanmu, tapi Dia melihat imanmu yang sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa kota Nain itu kota yang kecil, Bapak Ibu. Mungkin kayak Parakan gitu ya, kota kecil, kecamatan. Atau di referensi lain dikatakan desa. Dan wanita ini bukan wanita yang terkenal. Bahkan namanya pun tidak tertulis di Alkitab, saudara. Tetapi Yesus mau tolong bukan karena siapa kita. Bukan karena kita orang hebat. Tapi Dia mau tolong karena Dia adalah Allah yang hebat. Yang tidak membeda-bedakan siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Dan ketika itu, iring-iringan kematian itu dihentikan oleh Yesus. Tidak ada kata di mana Yesus bilang, "Hei, berhenti." Tidak. Ya. Tetapi ketika Yesus melihat iring-iringan itu, Dia jatuh dalam belas kasihan dan Dia melihat tangisan ibu janda itu. Bayangkan Bapak Ibu, kehilangan anak tunggalnya yang mungkin bisa jadi tumpuan masa depannya. Tuhan ambil. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus melihat dan Dia berhadapan dengan peti atau keranda itu, Dia menghampiri usungan itu dan menyentuhnya. Maka otomatis iring-iringan itu berhenti, saudara. Pelajaran rohani apakah? Mari kita berhenti berjalan menuju kematian. Mari kita berhenti dari kekhawatiran. Kita berhenti dari memikirkan beban hidup. Kita berhenti dari ketakutan. Bapak Ibu, siapa yang tidak takut kita dijejali dengan informasi-informasi? Mau buka apa saja, isinya informasi yang tidak membuat hati kita lega. Tapi kalau saya boleh pakai bahasa sekarang, bikin nyesek gitu ya rasanya. Mari kita berhenti sejenak dari kekhawatiran kita. Amin, saudara. Kita berhenti sejenak dari ketakutan kita. Kita berhenti sejenak dari kelemahan kita. Kita berhenti sejenak dari perjalanan kita menuju kematian. Berhenti sejenak dari tangisanmu. Yesus berkata, "Jangan menangis, hai ibu, jangan menangis." Dan Dia berkata pada anak muda itu, "Bangkitlah, Bapak Ibu." Mari kita berhenti dan dengarkan perkataan Yesus yang akan membalikkan keadaan. Amin, saudaraku. Yang mati dijadikannya hidup, bangkit. Yang berduka dijadikannya bersukacita. Yang menangis dijadikan tertawa. Yang putus asa dijadikan berpengharapan. Bahkan yang takut dikuatkan sehingga memuliakan Allah. Dan semua orang berkata, Allah telah melawat umatnya. Yang percaya firman-Nya sama-sama katakan, amin. Orang akan melihat kita sebagai jemaat Siloh, sebagai orang yang percaya. Orang akan melihat, oh Tuhan benar-benar melawat mereka. Dan Tuhan benar-benar ada di tengah-tengah mereka. Mari Bapak Ibu, kita mau berhenti dari semua arus yang menakutkan. Kita mau berhenti dari semua yang membuat kita sepertinya mau terseret, hanyut di dalam apa yang dialami oleh penduduk orang dunia saat ini. Kita juga orang dunia, saudaraku. Kita tidak lepas dari ketakutan itu, dari masalah yang akan terus menghantui. Tapi mari kita berhenti sejenak dan dengarkan perkataan Yesus. Yang sakit, yang bermasalah, yang berbeban berat pagi hari ini.
Roh-Nya akan bekerja melawat saudara, dan Dia akan berkata satu patah kata saja. Perkataan Yesus itu akan menyembuhkanmu. Perkataan Yesus akan menghidupkanmu. Perkataan Yesus itu akan menguatkanmu, akan memulihkanmu, dan membuat engkau menjadi lebih dari seorang pemenang. Saya undang song leader dan singer untuk maju ke depan bersama-sama. Kita akan menyanyikan sebuah pujian dan kita akan masuk dalam penyembahan dan doa. Mari kita satukan hati kita dan kita akan bersama-sama menyembah Dia. Amin, haleluya Yesus. Dia mendengar seruan hatimu dan Dia tidak pernah melepaskan engkau melewati lembah kelam. Dia tetap menemanimu. Roh-Nya bekerja selalu untuk kebaikan kita. Haleluya, mari sembah Dia. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saudara, mungkin engkau sedang berjalan di lembah bayang-bayang maut. Engkau sedang berjalan di dalam beratnya persoalan. Engkau tidak melihat terangnya masa depan. Engkau melihat kabut-kabut yang menutupi langkahmu. Tetapi mari kita bersama-sama berhenti sejenak. Berhenti dari semua yang kita takutkan. Berhenti dari semua yang kita khawatirkan. Kita mau datang dan mendengar perkataannya. Apa yang Dia mau katakan lewat Roh Kudus-Nya. Sepatah kata itu akan luar biasa mengubah hidupmu. Sepatah kata itu akan mengubah keadaanmu. Sepatah kata itu akan menyembuhkan. Sepatah kata Yesus itu akan menguatkan. Dan sepatah kata Yesus akan memberi kekuatan baru. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa, katakan sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa, bukan tenang bersamamu. Bapa, bukan tenang bersamamu. Bapa, mari sembah Dia, haleluya. Dia hadir di sini, Dia mau melawat engkau, Dia mau memberikan sepatah kata untukmu. Hari ini engkau disembuhkan, hari ini engkau dikuatkan, hari ini engkau dipulihkan, hari ini engkau dihiburkan. Haleluya, haleluya. Lawataka sakaya rololo, ya rabataka sakaya rololo. Haleluya, terima kasih. Haleluya, lawati umatmu saat ini Bapa, dimanapun kami berada. Katakan sepatah kata, firman-Mu menyembuhkan, perkataan-Mu menghidupkan, perkataan-Mu memberi harapan baru, perkataan-Mu memberi kekuatan, perkataan-Mu memberi masa depan, perkataan-Mu memberi kepastian. Di tengah-tengah dunia yang tidak ada yang pasti, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin masa depan kami. Kami mau hidup dari sepatah kata Yesus, yaitu kita semua, kami semua dihidupkan, kami semua disembuhkan, kami semua dipulihkan, kami semua diberkati, kami semua dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Tanamkan dan meteraikan firman Tuhan yang sudah kami terima. Berkati setiap kami yang sudah membuka hati untuk menyambut pribadi-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan lawati setiap pribadi, setiap keluarga, di rumah kami masing-masing dengan kuasa-Mu, dan sesuatu pasti terjadi. Karena Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Engkau sanggup melawat kami dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bukalah tanganmu, terimalah berkat rahmat Allah Bapa, kasih sayang Yesus, dan persekutuan kekal oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai kekekalan selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati dan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah kuat di dalam Dia, tetaplah pegang firman-Nya. Janjinya pasti terjadi dan kita semua dijadikan umat pemenang. Kita pasti bisa melewati semua ini
bersama Dia, di dalam Dia, dan oleh Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.